Jadi setelah kita membahas mengenai sosial media, mengenai mental isu gitu ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya pengen beradaptasi juga dengan teknologi, tapi kita juga masih pengen tetap ada pada tuntunan Rasulullah dan agama. Mungkin ada doa supaya kita itu anak-anak milenial atau siapapun ya semua usia supaya bisa beradaptasi dengan teknologi tapi tetap gitu dalam koridor Islam gitu. Mohon doanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku saya Syifa, Ustadz Maulana, Mas Mikdad. Serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Karena kami yakin episode kali ini penontonnya banyak dari anak muda. Betul. Anak betul, milenial betul. karena dibangunin sama emaknya nonton tuh. Sama kamu banget itu lagi Betul. dibahas. Mental breakdown lah, insecure lah, ada circle. Banyak banget kosakata Ustadz Maulana hari ini. Iya, iya. Luar biasa ada circle, ada insecure, ada mental breakdown. Self-healing. Ada self-healing Hidden gitu ya. gem. Subhanallah. Apalagi? Ustazah? Iya. Suicide, ada bunuh diri, subhanallah. Maka dikatakan apakah ada amalan atau doa supaya bisa tetap mengikuti baginda Nabi SAW tanpa ketinggalan zaman. Jadi ada yang bisa kita modifikasi dari sunnah Nabi, ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Contoh misalnya siwak. Siwak itu kan membersihkan gigi. Apakah siwak ini bisa tergantikan dengan sikat gigi? Selama-lamanya tidak akan pernah. Siwak dengan sikat gigi tidak akan pernah tergantikan siwak ini. Walaupun kita sekarang instannya pakai sikat gigi. Namun tetap menjadi sunnah membawa yang namanya siwak tadi. Kemudian apalagi sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang lainnya. Ada mungkin yang bisa tergantikan oleh zaman atau termodifikasi oleh zaman. Misal dahulu Nabi pakai onta, kalau sekarang mungkin pakai MotoGP gitu ya. Dahulu Nabi pakai panah, mungkin sekarang pakai AWM atau M24 gitu ya. Subhanallah. Dulu Nabi pakai pedang, mungkin sekarang diganti dengan apa AKM atau M4 gitu. Subhanallah. Jadi senjata-senjata itu bisa termodifikasi. Namun ternyata ada yang tidak bisa digantikan oleh zaman daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Karena itulah hebatnya ajaran Islam. Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman, sepanjang masa, dimanapun dia berada pasti akan cocok dengan kultur daerah tersebut. Subhanallah. Makanya ada terbagi-bagi imam madhab, imam fiqih itu terbagi-bagi. Ada imam Syafi'i yang terkenal dengan kehati-hatiannya. Kemudian ada imam Hambali, kemudian imam Maliki, ya, kemudian imam Hanafi. Semua masing-masing daerah tuh beda fatwanya. Kenapa? Karena untuk memudahkan umat kita. Bukan karena berbeda pendapat. Ini kok Islam kok nggak konsisten banget. Masa imam yang satu bilang begini, imam yang satu bilang begini. Satu bilang menyentuh istri batal wudhunya. Satu bilang menyentuh istri tidak batal wudhunya. Karena masing-masing daerahnya berbeda. Dan menyesuaikan dengan daerah tersebut. Kenapa Imam Syafi'i batal wudhu ketika menyentuh istri? Itu berlaku ketika Imam Syafi'i berada di daerah yang banyak air. Gampang wudhu. Coba itu berlaku di Mekah. Orang tawaf setiap kena lawan jenis batal, tawafnya ngulang lagi dari awal gitu. Maka di sana tidak batal wudhu ketika bersentuhan dengan istri. Maka subhanallah. Jadi ternyata adakah doanya? Doa yang subhanallah dipanjatkan untuk melatih hati kita untuk istiqamah. Dalam surah Ali Imran ayat 8 sering kami mengulangi doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau buat hati kami ini melenceng. Ya, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, setelah kita menjalani Ramadan yang luar Amin, biasa amin, ya ini, Allah. dan berikan kami rahmatmu ya Allah. Maka minta Amin. rahmat Allah dan minta istiqamah kepada Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya kita yang harus menyesuaikan ya, bukan Al-Quran menyesuaikan dengan teknologi zaman sekarang ya, Karena tidak apapun bisa. pasti ada jawabannya dalam Al-Quran. Betul, 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 betul. Masya Allah. Baik jamaah, Alhamdulillah luar biasa nih. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah, baik langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disamarkan nama saya. Baik, saya sering diejek oleh teman saya karena saya tidak punya pacar. Saya sering minder ketika ngumpul dengan teman-teman karena mereka dan selalu menyarankan saya untuk mencari pacar. Bagaimana solusinya Ustadz agar saya tidak dikata-katain melulu soal pacar oleh teman saya? Afan, waduh ini mengenai pacar jodoh mungkin Ustazah mungkin boleh dijawab. Silakan. Boleh tausiah. Siap, Silakan. terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para anak-anak milenial yang sedang menonton. Tidak usah galau ketika kita tidak punya pacar. Galaulah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pacar itu cuman status, jomblo itu cuman
status. Jadi jomblo itu bukan dosa besar. Jadi jomblo itu bukan suatu kesalahan. Jadi jomblo itu juga tidak memalukan, betul begitu ya? Betul. Alhamdulillah nggak ada yang jomblo kita semua. Betul. Jadi jomblo itu cuma status sebenarnya. Punya pasangan cuma status, apalagi kalau statusnya masih pacaran. Ini tidak dibenarkan oleh agama. Tapi pertama yang ingin saya bahas adalah apa hukum pacaran itu tersendiri. Ya. Jadi kalau dalam kaidah usul fiqh itu disebutkan al-aslu fil asya al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrimiha. Asal suatu hukum itu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah pacaran sebenarnya asal hukumnya adalah boleh. Karena pacaran ini maknanya saling mengenal untuk ke tahap yang lebih serius. Tetapi menjadi haram berpacaran ketika di dalamnya dilakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya. Dan biasanya zina itu dilakukan ketika kedua orang, laki-laki dan perempuan itu saling berkheluat. Sepi-sepi, makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau perempuan jalan kemanapun kalau bisa dengan mahramnya. Baik itu mahramnya perempuan ataupun laki-laki. Jangan sampai dia berkheluat dengan orang yang tidak halal dengan dia. Jadi ketika kita diejek oleh teman kita, kamu gak punya pacar ya, kamu jomblo ya, alhamdulillah. Artinya Allah sayang sama saya. Allah gak pengen saya bermaksiat, Allah ingin menjaga saya, insya Allah jodoh saya sekarang lagi menjaga diri juga. Jadi orang yang tidak pernah pacaran itu juga Allah jaga jodohnya insya Allah. Jadi jodoh itu cerminan diri kita. Jangan malu diejek gak punya pacar, malu ketika kita ketinggalan dalam beramal solih. Malu ketika kita bermaksiat, malu ketika kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malu ketika kita ketinggalan hal-hal baik dari kawan-kawan kita. Ada ketemu kawan kita dia sudah hafil 30 juz, sudah hafizah 30 juz, malu kita. Ih kamu belum hafal Quran 1 juz aja belum kelar-kelar, baru malu. Ih kamu sholatnya bolong-bolong, baru malu. Ih kamu sedekahnya nggak kayak saya sekali sedekah 50 juta. Ini kamu sedekah cuma 1.000 perak, 2.000 perak dan lain sebagainya, itu baru malu. Malu dalam hal kebaikan itu diperbolehkan. Karena malu adalah salah satu karunia atau mutiara dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasuihul Ibad disebutkan arba'atul jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Allah kasih buat anak Adam, buat manusia. Apa itu? Yang pertama fal aklu, dikasih akal manusia. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makhluk lain itu tidak dikasih sama Allah. Yang kedua waddin, agama. Hewan, jin dan lain sebagainya itu enggak punya agama, kita punya. Yang ketiga wal haya, sifat malu, minder kalau sesungguhnya hal tersebut tidak beriringan dengan syariat. Dan yang keempat wal amalus sholih, amal soleh Allah berikan kepada manusia. Jadi teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan jangan malu jadi jomblo apalagi belum punya pacar. Insya Allah ada jalan lain yang Allah siapkan dan jodoh terbaik buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin jodohnya itu masih disimpan sama Allah, masih dijagain sama orang tuanya atau lagi bisa dijagain jadi sama belum orang lahir, lain. bisa jadi belum Bisa lahir. jadi belum lahir. Waduh bedanya berapa tahun tuh. Baik, berapa tahun? Nggak tahu, aku aja tahu sih di sini Jihan masih SMP. Tuh kan, baru saya mau bilang, tapi saya nggak tahu tepatnya berapa. Tapi jangan khawatir, jangan insecure masalah pasangan karena insya Allah nanti Allah akan memudahkan segala caranya asalkan kita mendekat pada Allah. Baik jamaah, insya Allah setelah yang satu ini kita akan memberikan kesempatan lagi. Insya Allah nanti pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Subhan